teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Nurtami Azizah dengan NIM 218100048 dari Fakultas Ilmu Komunikasi semester 6 Universitas Putra Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Etika dan Regulasi Media Cyber. Jadi apa aja sih yang akan kita bahas kali ini? Yang pertama, jelaskan dan berikan contohnya apa yang dimaksud dengan media cyber. Media cyber yaitu segala bentuk media yang menggunakan internet dalam melaksanakan kegiatannya. Media cyber artinya media baru, yaitu sebuah evolusi teknologi. Contohnya website, blog, aplikasi, media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Selanjutnya, jelaskan bagaimana sistem informasi di era internet 4.0 yang terjadi di Indonesia. Revolusi industri 4.0 membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia sistem informasi di Indonesia. Beberapa aspek yang mempengaruhi sistem informasi yaitu konektivitas yang lebih besar, otomatisasi proses bisnis, keamanan informasi yang penting, fleksibilitas dan mobilitas, integrasi ekosistem. Selanjutnya, jelaskanlah tantangan yang dihadapi dalam sistem informasi di era internet. Dalam era internet, sistem informasi menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi agar dapat berfungsi secara efektif dan memberikan manfaat maksimal. Berikut ini ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam sistem informasi. Yang pertama yaitu kesenjangan digital. Tantangan ini tidak lagi hanya tentang akses, tetapi juga berkaitan dengan konsentrasi manfaat dan pengaruh dari digitalisasi. Beberapa orang dan wilayah mungkin tidak dapat merasakan manfaat yang sama dari sistem informasi karena kesenjangan ini. Yang kedua, keamanan cyber. Ancaman cyber semakin meningkat, termasuk serangan cyber, pencurian data, dan ancaman terhadap infrastruktur digital. Perlindungan data dan keamanan sistem informasi menjadi sangat penting. Yang ketiga, perubahan teknologi yang cepat. Perkembangan teknologi dan digitalisasi berlangsung dengan kecepatan yang luar biasa. Sistem informasi harus dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan ini. Selanjutnya, etika dan hak asasi manusia. Pertumbuhan platform digital juga memunculkan pertanyaan tentang etika, privacy, dan hak asasi manusia dalam dunia digital. Yang terakhir, pendidikan dan literasi digital. Meningkatkan literasi digital dan pemahaman tentang teknologi menjadi tantangan. Orang harus memahami bagaimana menggunakan sistem informasi dengan bijaksana dan aman. Selanjutnya, jelaskanlah asumsi dasar teori media baru Pierre Levy dan Social Construction of Technology Theory atau SCUT. Teori media baru atau New Media oleh Pierre Levy memiliki beberapa asumsi dasar yang membentuk landasan pemahaman tentang media baru, yaitu yang pertama, ada interaksi sosial dan integrasi sosial. Teori ini mengakui bahwa media baru mempengaruhi interaksi sosial dan integrasi masyarakat. Media baru menggunakan internet dan teknologi berbasis online memiliki fleksibilitas, potensi interaktif, dan dapat berfungsi baik secara pribadi maupun publik. Kekuatan media baru terletak pada teknologi komunikasi yang memungkinkan akses cepat ke informasi melalui internet dan interaktivitas yang melibatkan respon aktif dari pengguna. Yang kedua, peran media massa sebagai agen sosialisasi. Media massa, termasuk media baru, berperan sebagai agen sosialisasi utama selain keluarga, guru, teman, dan sekolah. Fungsinya mencakup seleksi berita, informasi, ulasan, dan tulisan, serta penyajian yang cepat, luas, dan serempak kepada masyarakat heterogen dan anonim. Yang ketiga, reproduksi, stratifikasi sosial, dan ketidaksetaraan. Media baru dapat memperkuat ketidaksetaraan melalui reproduksi stratifikasi sosial. Penggunaan media baru dapat mempengaruhi kesadaran dan pandangan masyarakat. Selanjutnya, Social Construction of Technology atau SCUT adalah teori yang mengajukan asumsi dasar sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas manusia dalam membentuk teknologi. SCUT menekankan bahwa teknologi tidak hanya berasal dari inovasi teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh aktivitas manusia.
pengguna, pembuat, dan konteks sosial memainkan peran penting dalam membentuk teknologi. Kedua, kontroversi dalam pembentukan teknologi. Scout mengakui adanya kontroversi dan perbedaan pandangan dalam proses pembentukan teknologi. Berbagai kelompok dan aktor memiliki kepentingan yang berbeda dan mempengaruhi bagaimana teknologi akhirnya dikonstruksi. Ketiga, ketergantungan pada interpretasi lokal. Scout menekankan bahwa interpretasi lokal dan konteks budaya mempengaruhi bagaimana teknologi diterima dan digunakan. Tidak ada satu makna tunggal untuk teknologi. Makna dan penggunaan teknologi bervariasi di berbagai situasi. Yang terakhir, jelaskanlah dengan contoh bagaimana implementasi teori cultivation dan teori determinisme teknologi dan media dalam era media cyber saat ini. Dalam era media cyber saat ini, teori cultivation dan teori determinisme teknologi memainkan peran penting dalam memahami pengaruh media dan teknologi pada masyarakat. Mari kita jelaskan keduanya dengan contoh-contoh yang relevan. Teori cultivation. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh George Gardner pada tahun 1969. Asumsi dasar teori ini yaitu tentang tayangan televisi secara kumulatif akan mempengaruhi persepsi penonton tentang realitas sosial. Contohnya, pengaruh terhadap persepsi tentang dunia. Jika seseorang terus-menerus menonton acara yang menampilkan kekerasan, konflik, atau ketidakamanan, mereka mungkin akan memiliki persepsi yang lebih negatif tentang dunia di sekitar mereka. Lalu, teori determinisme teknologi. Teori ini menyatakan bahwa perubahan dan perkembangan teknologi memiliki dampak besar pada masyarakat. Asumsi dasar teori ini yaitu teknologi mempengaruhi cara berpikir dan perilaku individu. Contohnya, pengaruh media sosial pada interaksi sosial. Media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter mempengaruhi cara orang berinteraksi. Orang dapat berkomunikasi dengan teman dan keluarga tanpa harus bertemu secara fisik. Namun, ini juga mempengaruhi interaksi sosial secara langsung. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.